Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9, kita berjumpa lagi di program Ikhwal Jamiyah yang untuk sore ini akan membahas tema NU berkhidmat bermartabat Muktamar Ilmu Pengetahuan kedua tahun 2024 oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah. Sudah hadir di studio melalui Zoom yaitu Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, Mas Muhammad Zainal Anwar, dan Ketua Panitia Muktamar Ilmu Pengetahuan yaitu Mbak Uswiatul Marfuah. Dan kita sapa, nanti kita lanjutkan untuk berdiskusi tentang Muktamar Ilmu Pengetahuan ini. Assalamualaikum Mas Zainal Anwar. Waalaikumsalam Pak Surri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya? Alhamdulillah. Mbak Uswiatul Marfuah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Nah ini tanggal 7 sampai 8 Desember kemarin, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah melaksanakan Muktamar Ilmu Pengetahuan. Saya ingin tahu alasan untuk ini, sebab ini yang kedua Mas Zainul Anwar, alasan adanya Muktamar ini, monggo. Jadi kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan yang kedua ini, tentu kalau ini yang kedua, tahun lalu yang pertama, Alhamdulillah tahun 2023 itu sudah diselenggarakan kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan yang pertama di Unwahas Semarang, dan ini merupakan gagasan dari Mbah Rois Suryah PWNU Jawa Tengah, beliau yang terhormat Mbah Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, untuk mewadahi dan kemudian membangun komunikasi yang lebih intensif antara akademisi, ilmuwan dengan para ulama gitu. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan keagamaan yang sudah rutin, tetapi ini memang dikhususkan bagaimana para ilmuwan yang ada di akademisi, di Ma'had Ali, di perguruan tinggi ini bisa dalam satu forum bersama-sama berkumpul untuk kemudian membicarakan hal-hal yang memang dirasa perlu untuk didiskusikan secara lebih mendalam dalam satu forum. Nah ini kemudian oleh Mbah Rois diberi nama Muktamar Ilmu Pengetahuan. Kalau di PBNU mungkin ada yang namanya Muktamar Pemikiran. Nah, ini kita bukan bersaing tapi bersinergi. Untuk beberapa alasan tadi mungkin kita bahas kembali ke Tasfirul Afkar gitu ya. Kalau dulu itu ada jurnalnya juga itu. Jadi memang ini pemikiran. Nah, sebenarnya temanya yang kemarin itu apa untuk khusus yang kedua ini? Ya, yang kedua kita setelah berdiskusi secara khusus dengan Mbah Rois dan juga dengan Ketua Tanfidiyah Gus Rozin, tema yang kita ambil adalah merefleksikan kembali peran Nahdlatul Ulama sebagai civil society. Jadi setelah sekitar berapa ini, mungkin sekitar 26 tahun reformasi, ada begitu banyak relasi-relasi yang makin berkembang antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah dan masyarakat, dan saya kira ini waktu yang tepat untuk kemudian memikirkan lagi peran organisasi di dalam relasi tersebut. Nah, kami ingin monggo dilanjut. Jadi kami ingin membahas atau kemudian mendalami lagi NU sebagai civil society yang dulu tahun 80-an pernah didengungkan oleh Gus Dur itu masih relevan atau kemudian seperti apa. Nah ini dalam kerangka ini kemudian kami ingin membangunkan lagi. Ketika Muktamar kemarin oleh Gus Ulil Absar Abdallah menyinggung bahwa PWNU Jawa Tengah ini membangunkan lagi kuburan tahun 80-an. Jadi ketika tahun 80-an itu memang NU sangat kuat sekali, dianggap sebagai salah satu elemen civil society yang sangat kuat, yang saat itu mungkin vis-a-vis negara. Tapi saat ini relevansinya seperti apa ketika negara itu sudah semakin kompleks dan dinamis gitu. Ya kira-kira itu tema utamanya. Ya, artinya perkembangan dinamika relasi negara dengan masyarakat, mungkin civil society hari ini lemah atau begitu? Gimana Mas? Ya, dari yang kita diskusikan ini yang menarik adalah bagaimana kemudian pertama itu memahami lagi apa sih yang kemudian disebut dengan negara dan pemerintah itu.
bagaimana kemudian dependen dan independen terhadap negara. Ya kita tidak menutup mata bahwa hari ini NU itu juga satu sisi itu supporting terhadap negara, terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi di satu sisi terkadang NU juga mengkritik terhadap pemerintah. Sehingga pertemuan antara ilmuwan dengan para kiai-kiai NU, karena yang hadir dalam muktamar ini hampir kita mengundang seluruh pengurus cabang, lembaga, banom, untuk kemudian sama-sama menyimak bagaimana posisi kelembagaan. Karena kami menganggap bahwa posisi kelembagaan ini penting dan kemudian ketika kita nanti berrelasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama karena PBNU Jawa Tengah tentu yang sangat intens akan berhubungan dengan pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten, itu tidak gagap itu dan mampu memposisikan diri. Wah, saya ini ketua PCNU, berarti satu level dengan bupati dengan wali kota ya. Bukan kemudian jadi subordinasi gitu ya. Ya, jangan sampai kita itu tersubordinasi atau kemudian merasa rendah diri gitu. Tapi kita juga mampu berdiri sama tinggi dan kemudian mampu juga membangun negosiasi jika itu memang diperlukan gitu. Nah, ini yang kami anggap sangat penting dan ini memang salah satu timingnya kami sengaja menempatkan waktunya setelah pilkada gitu. Nah, ini sangat penting agar kita juga tidak kemudian dicurigai mau kemana atau hendak kemana. Ya, betul. Tapi dulu tentu mungkin Pak Suryo juga mungkin ingat ya ada gium tentang NU itu ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Ya, betul. Saya kira sangat menarik untuk kemudian diperbincangkan lagi. Itu kira-kira temanya. Terima kasih. Tadi sudah menyinggung kepesertaan. Saya mau nanya ke Mbak Usfia. Ini apa khusus orang NU semua atau ya perwakilan PC, lembaga dan sebagainya atau melibatkan pihak lain? Kan tempatnya di mana ya? Monggo. Ya, terima kasih Pak. Acara yang kemarin itu bertempat di auditorium UNS Solo, Bapak. Jadi melibatkan beberapa banom yang ada di NU, Lakpesdam di kabupaten kota se-Jawa Tengah, kemudian Fatayat, wilayah Jawa Tengah, kemudian IPPNU dan IPNU itu juga terlibat di dalamnya sebagai peserta gitu. Artinya mereka orang NU lah yang merumuskan relasi-relasi tadi untuk menjawab apa tadi soal civil society ke depan seperti apa gitu, Pak? Iya. Jadi forum yang kemarin itu memang sangat dinamis sekali ya Pak. Artinya banyak sekali sambutan dari peserta melalui pertanyaan-pertanyaan yang timbul begitu sehingga dari situ akhirnya kemudian muncul gagasan-gagasan yang beragam yang melibatkan dari banyak perspektif begitu yang berkaitan dengan tema yang sudah diusung. Kalau boleh tahu secara lebih teknis ini, seluruh PC di Jawa Tengah total berapa dan lembaga banom tadi sebagai peserta total berapa, Mbak? Kalau ini ya Pak, mungkin hampir 500-an kali ya Pak ya? 500 ya. Ada sekitar 36 PCNU 36. Plus semuanya lembaga dan sebagainya 500-an pesertanya ya. Karena memang Mbah Roes sendiri yang meminta agar semua dihadirkan sehingga secara teknis undangannya itu juga dari PBNU gitu. Ini yang kalau kemudian secara garis struktural kalau yang mengundang Lakpesdam ini mungkin betul. Nah, positioning ini yang penting ini ya. Yang mengundang PC ya PB kan begitu ya. Yang mengundang secara langsung tanda tangannya adalah beliau dari Mbah Roes Surya, Katib Surya, kemudian Ketua Tanfidiyah, Sekretaris Tanfidiyah, sehingga secara undangan itu ini kalau nggak samikna wa atona berat ini nanti. Dan memang meskipun itu kegiatannya lembaga, tetapi ini kan kegiatannya pengurus wilayah, jadi seperti itu. Oke. Jadi memang ini bagian dari mandat musyawarah kerja yang berlangsung sekitar bulan akhir Agustus awal September yang oleh Mbak Roes memang dimandatkan agar penyelenggaranya Lakpesdam sehingga kita sebetulnya dalam posisi sebagai penyelenggara tetap yang utama itu adalah kegiatan PBNU hanya memang tupoksinya
beririsan dengan apa yang menjadi tugas dari Lakbesdam selama ini. Terima kasih. Nanti kita bahas lebih lanjut soal tema dan sebagainya dan hasil-hasil tentunya agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan kita sambil menunggu Kiai Haji Abdullah Ghaffar Rozzin, Gus Rozzin untuk bergabung nanti di program ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Untuk Mbak Uswiyah tadi, tema apa saja yang dibahas di Muktamar Ilmu Pengetahuan kemarin itu? Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi kita ada 3 tema secara paralel begitu di ruang-ruang yang berbeda. Yang tema pertama itu berkaitan tentang swasembada pangan dengan pertanian organik. Sebetulnya di tema ini kita lebih memfokuskan pada problem distribusinya Pak. Jadi bukan di swasembada pangan pertanian organiknya saja, tapi bagaimana mendistribusikan dari hasil pertanian organik ini begitu. Kemudian yang sesi kedua, pleno kedua itu strategi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Di sini kita mendatangkan narasumber dari IPMAFA dan dari ini ya Pak, praktisi yang melakukan pemberdayaan melalui masjid gitu. Kemudian yang ketiga baru temanya Indonesia dalam peta geopolitik terkini. Di sini narasumbernya ada Bapak Aris Arif Mundayat dari UNS, kemudian ada Ibu Lin Ifah Nafatufina, kandidat doktor di Chicago, kemudian Pak Ahmad Munjid dari UGM. Ini narasumber dari pleno yang ketiga yang geopolitik tadi begitu. Nah, kalau yang pertama tadi yang swasembada pangan itu ada dari Unwahas Bu Sri Wahyuningsih, kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus dari Fakultas Pertanian UNS Surakarta sendiri, dan dari Pak Lutfi Aris, Pak Turjangun dari LPP PWNU Jawa Tengah, itu yang hadir sebagai narasumber di swasembada pangan. Itu tema-temanya Pak yang dibahas. Artinya membangun civil society, satu urusan pangan, kedua urusan pengabdian, artinya NU berkhidmah ke masyarakat, perlu cari strategi dan sebagainya. Yang terakhir adalah ini peta global, artinya civil society tidak hanya murni untuk Indonesia. Bagaimana itu? Ya, mungkin berkaitan dengan tema ini secara khusus kita mencoba mengajak para peserta untuk mendiskusikan 3 aspek fundamental yang hari ini memang menjadi tantangan kita bersama. Kalau melihat dari sisi historis, tentu kita semua paham kelahiran NU juga tidak lepas dari konstelasi global di Timur Tengah atau di Arab Saudi saat itu. Nah, saat ini pun kita juga memahami bahwa hal itu sangat penting untuk kemudian dipahami juga oleh para pengurus NU. Kita tentu kemarin belum lupa dan wajib ingat kasus yang ada aktivis NU, pengurus NU yang mungkin dianggap pengurus itu yang kemudian masuk ke Israel, bla 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 dan sebagainya. Kita juga paham bahwa saat ini akibat dari perang di dunia itu juga berdampak pada isu pangan, dan kita juga tentu tidak boleh lupa bahwa salah satu fondasi penting dari NU itu sendiri adalah bagaimana memiliki khidmah terhadap masyarakat. Maka tagline Gus Rozzin dan pengurus PBNU hari ini adalah berkhidmah bermartabat, sebagai satu fondasi yang mengingatkan kita bahwa ketika kita bekerja di berbagai lini lembaga, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana memahami pemberdayaan dan pelayanan pada masyarakat itu sendiri. Itu yang yang kemarin menjadi diskusi-diskusi yang kita sodorkan pada para peserta, dan alhamdulillah cukup antusias meskipun awalnya kita agak pesimis. Ini para kiai diajak ngobrol soal. Wah, kiai kalau diajak begini malah lebih hebat ini. Dan ternyata itu forum yang lebih lama dibanding yang lain gitu. Ini yang
saya kira saya sendiri juga agak kaget ini. Ternyata kok banyak yang tertarik juga. Karena kebetulan salah satu narasumbernya tadi Mbak Usfi mungkin agak lupa. Ada diplomat senior yang Pak Muhsin itu yang pernah menjadi wakil Indonesia di PBB yang kemudian membantu kita menjelaskan tentang peta global internasional. Apa sih yang terjadi di Timur Tengah? Apa yang kemudian terjadi dengan relasi Arab, Palestina, Israel dan sebagainya. Kalau kemudian setidaknya kita memahami konstelasi itu agar kita tidak kemudian menjadi istilahnya kalau bahasa Jawa Pantura gumunan gitu ya. Ini di Israel Palestina sedang perang kok, di Qatar atau di negara Arab lainnya ada konser, ada sepak bola dan sebagainya. Ya, betul. Nah, ini apa? Mungkin Mbak Usfi ada catatan tambahan keterangan yang mungkin bisa lebih detail. Iya Pak, misalkan di sesi ini ya Pak, strategi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat itu memang lebih mengeksplor tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiai Sahal Mahfud yang ada di Pati gitu, yang disampaikan oleh Ning Tutik Nurul Jannah itu bagaimana warisan dari Mbah Sahal Mahfud ini agar bisa diteruskan oleh kita orang NU begitu. Meskipun sosok seorang Mbah Sahal Mahfud itu sudah tidak membersamai kita lagi, akan tetapi pemikiran-pemikirannya ini agar bisa dikopi dan diperbanyak lagi di tempat lain begitu, agar tidak hanya berhenti saja begitu. Kalau boleh tahu secara spesifik apa, Mbak Usfi? Ya, misalnya dalam hal ini kata Ning Tuti di dalam pemaparannya itu, Mbah Sahal itu tidak hanya memfokuskan soal pemberdayaan masyarakat tanpa tafakuh fiddin, akan tetapi dua-duanya itu digabungkan begitu. Jadi tidak ada yang namanya pemberdayaan masyarakat kemudian lupa atau bahkan meninggalkan tafakuh fiddin. Itu salah satunya, sehingga dua-duanya itu harus tetap ada gitu Pak. Kemudian yang pembicara kedua itu bercerita tentang pemberdayaan yang ada di masjid. Jadi masjid ini ada di Pati Pak, agak ke utara gitu, ke lumayan Jepara itu dalam. Arah ke Jepara? Ya, betul. Itu tempatnya ada di sebentar Pak, saya kemarin mencatat itu di desa ini Pak. Mana itu ya, sebelum Kelet itu. Itu beliau di sana. Masjid ini bahkan sudah mendapatkan beberapa penghargaan secara nasional begitu, dan mengalahkan masjid-masjid yang dalam tanda kutip secara bangunan itu besar dan lebih megah gitu. Nah, pemberdayaan yang dilakukan sampai mendapatkan penghargaan ini salah satunya dari upaya yang dilakukan oleh Pak Umar Faruk ini di ini Pak, pemanfaatan sampah-sampah yang dikelola secara mandiri oleh pengurus masjid gitu. Jadi Pak Faruk bercerita pernah keliling ke desa-desa itu untuk menagih sampah-sampah masyarakat. Sampah rumah tangga berarti ini ya? Iya, yang masih bisa didaur ulang, betul Pak. Bahkan rencananya beliau itu mau mendirikan pabrik kerang, karena di daerah Pantura yang bagian sana itu lebih banyak kerang ya Pak ya. Nah, kulit kerangnya ini mau dikelola dan dijadikan sebagai pupuk begitu. Dan itu berbasis di masjid itu ya? Betul, berbasis di masjid. Bahkan dari CPZIS yang berada di bawah Lazis ya, itu mampu memberdayakan masyarakat dengan cara ini Pak, hutang piutang gitu. Jadi setelah Jumatan beliau itu dan beberapa pengurus yang lain itu menggelar meja untuk siapa saja yang mau berhutang di sana begitu. Ini bukan dana infak masjid, akan tetapi dana yang sudah dikelola yang memang dikhususkan untuk bagian itu gitu. Nah, jadi salah satunya itu yang membuat artinya menarik. Dari dua gambaran tadi, saya melihat bahwa pemberdayaan itu berbasis pesantren dan berbasis masjid.
Kita lanjutkan diskusi dengan Lakpesdam dan Panitia Muktamar Ilmu Pengetahuan. Mas Zainal, kita lanjutkan. Jadi dari diskusi tadi bahwa membangun civil society nampaknya bisa jadi berangkat dari pemberdayaan di masjid dan di pesantren, karena basisnya NU begitu. Bagaimana Mas Zainal untuk ke arah ke depan? Ya, terima kasih Pak Suruli. Jadi memang kenapa isu pemberdayaan ini menjadi bagian yang kita tekankan di dalam muktamar ini, karena memang kita menganggap ada banyak hal yang memang perlu menjadi konsentrasi kita, terutama pengalaman kita dalam 25 tahun terakhir pasca reformasi. Itu ruang-ruang kontestasi itu semakin berkembang. Jadi ada berbagai ruang perebutan yang kemudian menjadi medan pertarungan antara berbagai kelompok dan organisasi. Nah, salah satu yang kemudian kita anggap sangat penting itu adalah masjid. Kalau pesantren tentu itu sudah menjadi fokus kita bersama. Tapi masjid dan musola ini memang oleh Gus Rojen dijadikan sebagai salah satu agenda strategis di dalam periode kepemimpinan beliau saat ini. Maka Gus Rojen itu di PWNU memiliki yang disebut dengan Nawakartika, agenda strategis. Ada 9 hal yang memang menjadi agenda strategis. Salah satunya adalah masjid dan musola sebagai basis pemberdayaan. Nah, kenapa? Karena tentu kita tahu ya, masjid ini menjadi pusat dari berbagai hal, ekonomi, sosial, relasi antar jamaah dan sebagainya. Maka kita menganggap bahwa pemberdayaan dari masjid ini bisa menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan dari berbagai hal yang ada. Nah, kita ingin masjid tidak hanya ruang keagamaan, tapi juga menjadi ruang sosial gitu, ruang sosial yang mana bisa mengintegrasikan antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan relasi sosial kemasyarakatan. Maka tadi yang disinggung Mbak Usfi tadi yang berkaitan dengan pembelajaran dari masjid, ini tentu menjadi salah satu hal yang kemudian nyambung antara apa yang kita diskusikan di dalam muktamar dengan agenda strategis yang memang dimiliki oleh PWNU Jawa Tengah hari ini. Dan kita memang mendorong agar masjid atau musola ini kembali menjadi basis dari pergerakan atau harokahnya Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan. Itu yang menjadi salah satu pemikiran kami. Dan saya lihat juga ekonomi menjadi aktivitas utama ini, baik di masjid, termasuk di pesantren tadi, bahwa Mbah Sal juga mewariskan tidak hanya urusan agama, tetapi lengkap pemahaman dinnya itu harus dunia akhirat kan begitu. Ya, dan saya kira kalau kita membaca percikan pemikiran Mbah Sahal yang sudah terdokumentasi dalam buku Nuansa Fikih Sosial, saya kira ekonomi sangat akrab ini, karena ini buku yang semacam buku wajib lah untuk kemudian kita membaca. Di situ saya kira banyak sekali contoh-contoh tentang bagaimana Mbah Sahal mendorong Sa'adatud Daro ini ya. Jadi kebahagiaan itu ya dunia dan akhirat. Betul. Yang artinya ya kita di NU tidak hanya memikirkan akhirat, tapi juga memahami bagaimana kebutuhan dalam kita hidup di dunia. Perbincangan kita dengan teman-teman aktivis NU itu juga beberapa kesempatan kemarin sangat mendalam. Kalau kemudian kita ingin memelihara kultur tradisi NU, maka kita tidak bisa menutup mata bahwa itu juga butuh biaya gitu. Betul. Orang itu mau menyelenggarakan tahlilan, manakipan, butuh biaya. Itu butuh biaya. Betul, Maka kalau tidak memikirkan sumber penghidupan masyarakat NU, ya bagaimana tradisi itu akan terpelihara gitu. Dan saat ini di Jawa Tengah juga mengalami beberapa tantangan. Salah satunya pergeseran kawasan-kawasan ekonomi. Kemarin dari Lakpesdam Batang itu mengajak kita untuk diskusi tentang perubahan transformasi masyarakat di Batang dari yang sebelumnya relatif agraris itu. Sekarang ada kawasan ekonomi khusus, dan saya kira banyak sekali kawasan ekonomi khusus dan mungkin tidak hanya di Jawa Tengah. Dan itu adalah tidak hanya menggerus tetapi menempatkan diri di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis dari grassroots-nya NU gitu. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau kemudian masyarakat itu sudah dari yang agraris itu ya kalau tidak menjadi petani ya buruh tani, tetapi secara waktu itu mau menyelenggarakan acara itu sangat mudah. Tapi begitu dia masuk dalam lingkup ekonomi pabrik, maka
sudah memiliki jam yang terbatas. Kalau mau diajak tahlilan atau ya itu sore hari sudah nggak bisa karena masih jam kerja. Gitu. Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama. Ya artinya ini mungkin Mbak Usfi bisa nambahi bahwa persoalan ekonomi ini sebagai dasar membangun kemandirian dan akhirnya kemandirian menjadi modal membangun civil society yang besar. Gimana Mbak Usfi? Nggih, betul Pak. Karena kalau ekonomi warga Nahdlatul Ulama ini lemah misalkan, itu pun juga akan diajak untuk program-program yang lain juga akan susah begitu saya kira. Nah, terlebih lagi di NU itu basis pengumpulan untuk berkaitan tentang ekonomi sebenarnya sudah ada Lazisnu ya Pak ya. Di Jawa Tengah, kabupaten kota itu juga ada. Nah, di Masjid Jami Al-Ilham ini yang di Bakalan Duko Sekti Pati itu salah satunya membangun dan menghidupkan JPZIS yang terintegrasi dengan Lazisnu itu Pak. Jadi masyarakat yang ada di sekitar masjid itu juga diajak untuk berbagi, bukan hanya sekedar menerima saja manfaat dari sana, akan tetapi yang yang memiliki dana kuat itu berbagi dengan yang lain begitu. Artinya jamaah, Mbak, sebentar Mbak Usfi, jamaah masjid ini diajak berkegiatan ekonomi yang memberi penghasilan buat mereka gitu. Iya, salah satunya dari rosok itu Pak. Oh, okay. Gitu. Infak di masjid, kemudian rosok, kemudian dari ini tadi pengelolaan kulit kerang yang kemudian diubah menjadi pupuk. Itu juga bagian dari upaya yang dilakukan oleh masjid. Kemudian dan jamaah dilibatkan ya, jamaah dilibatkan ini ya. Jamaah dilibatkan, ya. Bahkan remaja-remaja masjid itu juga terlibat di dalamnya. Itu. Artinya masyarakat paling tidak sudah punya penghasilan dari itu meskipun tidak besar, tapi kan ada kegiatan rutin gitu. Ya betul. Bahkan kalau menurut pengakuan dari Pak Umar ini, masjid itu ngayomi orang yang tidak hanya orang hidup tapi sampai meninggal begitu Pak. Karena dari uang yang terkumpul dari masjid itu akan ada santunan kematian begitu berupa kain kafan, kemudian biaya kematian itu bisa ditanggung oleh uang masjid begitu. Nah, Mas Zainal, itu kalau ya itu katakanlah tadi masjid dan pesantren itu menjadi pilot project yang lokal ya. Nah ini untuk di Jawa Tengah membawa besar hasil kemarin gimana ini? Ya, jadi tadi yang disampaikan Mbak Usfi ini kan kalau kita memaknai dari sisi perspektif civil society, maka ini menjadi salah satu pilar penting berkaitan dengan soal kemandirian. Dan ini juga menjadi salah satu perhatian di PWNU Jawa Tengah hari ini. Maka kemandirian organisasi ini juga berkaitan dengan kesadaran kita, terutama di Jawa Tengah. Kalau NU terbesar di Indonesia tentu di Jawa Timur, tapi NU terbesar kedua di Indonesia kami yakin itu adalah Jawa Tengah. Maka kami yakin bahwa dengan potensi aset yang dimiliki, tadi kita punya Lazisnu, kita ada koin NU dan sebagainya, ini adalah bagian dari kita membangun kemandirian. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita ke depan mendorong kesadaran-kesadaran ini menjadi semakin luas. Nah, kita punya rencana bahwa memang setelah muktamar ini oleh Gus Rozin juga ditekankan, kalau dalam bahasanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, ini tidak berhenti pada omon-omon. Kita tidak akan berhenti kemudian bahwa setelah muktamar ini selesai, bahwa segalanya itu rampung, karpet sudah habis selesai di kertas saja ya. Ya, betul. Tapi kita berencana untuk kemudian kemarin beberapa Lakesdam di cabang sudah menyampaikan untuk bersedia menjadi tuan rumah FGD hasil dari muktamar ini. Nah, sehingga kita memang nanti di bulan Januari kita ingin mengemas itu sebagai bagian dari kegiatan Harlah NU di tahun 2025, itu adalah menyelenggarakan mungkin dua atau tiga FGD berkaitan dengan hasil dari muktamar ini ya, semacam diseminasi wacana. Terima kasih Mas Zainal. Nah ini nampaknya bisa menjadi lebih besar nanti, siapa tahu jadi program nasional untuk membangun civil society ini.
Sudah di penghujung program Ikhwal Jamiyah sore ini, kita tetap akan diskusi sebentar. Tadi soal kegiatan ekonomi, sekarang soal kesadaran. Bagaimana mengembangkan kesadaran warga agar bisa mandiri. Monggo Mas Enal. Ya, kita memang salah satu hal yang penting yang kemarin menjadi poin pikiran kita adalah bagaimana mendorong kesadaran. Jadi kesadaran tentang posisi organisasi saya kira yang paling penting. Kedua adalah kesadaran bagaimana membangun relasi dengan pemerintah yang ada. Salah satu yang kita tekankan adalah bahwa pemerintah yang tidak tunggal. Ini yang berbeda dengan ketika Orde Baru yang memang pemerintahan yang tunggal dari atas bahkan sampai ke desa. Tetapi hari ini pemerintahnya sangat dinamis dan kompleks. Karena itu yang menjadi catatan penting kita hari ini adalah bahwa kita berada pada era yang berbeda. Gus Rodin juga menyampaikan bahwa kita dalam situasi konteks yang berbeda dengan tahun 80-an, 90-an. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita tidak selamanya vis-a-vis dengan negara. Kalau ada buku yang diterbitkan oleh Elkis Andre NU vis-a-vis negara, maka hari ini kita kadang bisa berhadapan, kadang juga bisa berangkulan. Suatu saat kita bergandengan, suatu saat kita bisa menyampaikan kritik secara elegan. Saya kira itu yang menjadi catatan penting dari hasil muktamar, bahwa kesadaran ini penting untuk dipahami oleh para pengurus. Kenapa yang kemudian kita undang adalah para pengurus Suriah dan Fidiyah lembaga adalah kami ingin juga nantinya transformasi kesadaran ini bisa disampaikan kepada para jamaah di mana para pengurus cabang ini berada, sehingga bagaimana kemudian membangun kesadaran dan kemandirian ini adalah menjadi satu hal yang sangat beririsan gitu. Itu yang menjadi catatan penting kita, Mbak Sururi. Yeah. Ke Mbak Uswi, mungkin hari ini kondisi sosial kita juga semakin kompleks. Tidak hanya vis-a-vis negara, persoalan civil society. Bisa jadi antar kelompok masyarakat, ormas dan sebagainya. Dari hasil kemarin, bagaimana ini? Iya, saya kira kalau di muktamar selanjutnya misalkan itu lebih banyak lagi yang terlibat begitu ya Pak, ya tidak hanya dari NU secara struktural, barangkali itu nanti akan semakin lebih kaya lagi begitu. Nah, saya kira yang masyarakat NU itu sangat menantikan hasil dan ini pendapat dari orang-orang yang memiliki memiliki kekuatan di dalam NU begitu. Bagaimana NU ini harus berperan, bagaimana NU itu harus menempatkan diri kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah-pemerintah yang ada di lokal masing-masing wilayah dan kota begitu. Iya. Untuk harapannya ke depan, selain soal tadi, mungkin perlu yang ketiga. Temanya masih atau gimana? Ya, meskipun sebagai panitia sangat ini ya Pak, memiliki tantangan yang besar, tapi harapan kami ini tidak hanya berhenti di muktamar kedua saja gitu. Iya. Dan langkah? Waktu itu kurang ya? Meskipun hari itu kurang begitu. Jadi kalau waktunya lebih lama lagi, kemungkinan juga akan lebih baik lagi. Itu Pak Zainal mungkin ya Pak. Iya betul. Mungkin karena memang ini bisa diselenggarakan setiap tahun dengan tantangan-tantangan yang berbeda, dengan tema yang beragam, tapi idenya adalah keberlanjutan. Jadi muktamar yang pertama itu juga salah satu yang dibahas soal pangan. Kemudian hari ini muktamar pada tahun 2024 ini juga salah satu yang kita bahas adalah soal pangan, tapi kita tidak akan menutup adanya tema lain yang saya kira relevan diperbincangkan. Mungkin hari ini orang sudah memakai digital untuk berbisnis. Ke depan ini mungkin ini bisa jadi menjadi tema ini untuk Gen Z atau anak-anak muda NU yang bisa berbisnis melalui digital. Dunia e-market sudah berkembang pesat. Bisa jadi ke depan membahas itu mungkin. Ya, salah satu yang kemarin ketika kita sounding di media sosial itu yang salah satu yang diusulkan adalah tema yang berkaitan dengan media secara umum ya. Saya kira ini menjadi tema yang akan menarik juga.
selain soal digital, karena hari ini dunia digital kita berkembang pesat, dan salah satu dari agenda strategis Nawakartikanya Gus Rozin PWNU Jawa Tengah hari ini adalah soal transformasi digital, termasuk acara kita hari ini menunjukkan bahwa orang itu tidak gaptek gitu. Tapi ke depan ya, hari ini orang nyari duit itu tidak harus keluar rumah, bisa jadi di dalam rumah sudah bisa melalui digital itu tadi. Ke depan mungkin perlu dipikirkan semacam itu. Ya, jadi kita juga ke depan tema-tema yang mendatang, selain tadi kita berencana di bulan Januari menyelenggarakan beberapa FGD, itu sekaligus juga kita akan berusaha untuk menjaring isu apa kira-kira yang penting untuk diperbincangan. Jadi kita ingin bottom up lah dalam kemudian membangun tema. Kalau temanya ini top up terus, nanti kita khawatir bahwa tema ini nggak nyambung dengan kebutuhan yang ada di bawah. Tetapi berusaha agar tema yang kita selenggarakan, tema yang menjadi perbincangan dalam muktamar ini adalah tema yang memang menjadi kebutuhan di grassroots NU gitu, sehingga antusias untuk kemudian mengikuti dan menyimak dari diskusi-diskusi dalam muktamar itu juga muncul gitu. Itu yang menjadi pemikiran kami. Terakhir Mbak Uswi, mungkin harapannya ke depan selain soal tema dan waktu tadi, mungkin ada hal yang lain disampaikan untuk pemirsa TV9. Iya, menurut saya berdasarkan pengalaman yang kemarin itu ya Pak ya, jadi keterlibatan masyarakat yang lebih luas, secara luas begitu. Meskipun ini temanya, judulnya adalah Muktamar Ilmu Pengetahuan, akan tetapi kan pengetahuan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di kampus atau perguruan-perguruan tinggi begitu. Akan tetapi yang memiliki ilmu secara praktis di lapangan itu juga memiliki ilmu pengetahuan yang tidak kalah banyak begitu, sehingga kalau itu bisa dilibatkan barangkali akan semakin lebih bagus lagi begitu. Kemudian soal waktu juga ini sangat berpengaruh sekali Pak. Misalkan ada waktunya yang lebih begitu, mungkin saja akan lebih banyak menjaring perspektif yang lebih luas lagi, perspektif yang lebih beragam lagi dari peserta-peserta yang ada begitu. Di salah satu panel itu misalkan yang di pemberdayaan tadi itu didatangi atau dihadiri oleh Pak Yai atau ketua PCNU yang ada gitu. Diskusinya sangat hidup sekali gitu. Nah, di keterbatasan waktu saja itu mampu menghasilkan sesuatu hal yang sedemikian rupa, apalagi kalau memang waktunya itu memang cukup begitu, maka akan lebih baik lagi. Nah, kemudian selain itu menurut saya mengkampanyekan hal-hal yang kita usung dari hasil dari muktamar ini juga menjadi sebuah PR yang yang akan dihadapi oleh Lakpesdam gitu, sehingga hasil-hasil dari muktamar ini tidak hanya menjadi catatan saja, catatan panitia saja, akan tetapi itu mampu terdiseminasikan ke seluruh rakyat, seluruh masyarakat NU secara luas di Jawa Tengah khususnya begitu. Terima kasih atas kehadiran Mas Zainal dan Mbak Usfi di program Ikhwal Jamiah hari ini. Insya Allah kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu untuk membahas tema-tema yang lain. Dan pemirsa, dan kita akhiri program Ikhwal Jamiah untuk sore ini. Terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.